Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dikatakan oleh Sang Pencipta Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan juga kita berharap agar diberikan oleh Allah dengan ucapan salam hormat ini 10 kali tambahan rahmatnya. Melanjutkan bahasan kitab kita Minhajul Muslim dan kita masuk, saudaraku seiman, semoga Allah berkahi, pasal kedua dari bab adab. Setelah kemarin kita menjelaskan adab niat dan sekarang kita masuk ke adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita berikan gambaran umumnya pada pertemuan yang lalu, sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi sunnah karena niatnya dan bisa berubah menjadi haram karena niatnya. Maka niat harus bisa dikontrol. Sampai ulama fikih mengatakan kalau seandainya ada seseorang melihat seorang wanita di kegelapan, lalu dia niat memerkosanya, dia datangi perempuan tersebut, lalu dia ganggu, perempuan itu berusaha membela diri, tapi dia berhasil mengalahkannya dan memerkosanya. Ternyata setelah dia perkosa, ya, dia melihat itu istrinya sendiri. Tetap dapat dosa zina. Karena dia dari awal niatnya memerkosa. Walaupun yang dia tiduri itu ternyata istrinya sendiri. Sampai begitu bahayanya niat. Makanya harus dikontrol. Sesuatu yang mubah, tidur, makan, berpakaian, bergaul, bisa berubah menjadi sunnah kalau kita sesuaikan dengan perintah dan larangan Sang Pencipta Allah. Dan ini sudah panjang lebar kita berikan gambaran pada pertemuan yang lalu. Pasal kedua ini adalah pasal yang lebih penting, bahkan jauh ya, tingkatannya dibandingkan pasal pertama sebenarnya. Dan semestinya pasal ini menjadi pasal yang pertama. Cuma Syekh Abu Bakar rahimahullah memang menekankan poin ini di pasal kedua. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Kita mulai teman-teman sekalian, kalau seandainya seseorang di antara kita pasti punya seseorang yang dia hormati misalnya. Ya minimal orang tuanya. Atau mungkin kalau dia masih kuliah ada seorang dosen atau rektor di kampusnya, atau kepala sekolah di sekolahnya, atau owner perusahaannya kalau dia bekerja di perusahaan, atau siapa sajalah. Atau mungkin ada orang yang cerdas, pintar, yang dia segani karena orang itu juara dan seterusnya. Saya yakin kita akan berusaha menjaga tata krama dan adab di hadapan orang itu. Tutur katanya, tatapan matanya, ucapan lisannya, cara kita berpakaian, cara kita berjalan. Beda kalau kita berjalan, kita berbicara, kita menatap kepada orang yang kita sedang hormati, kita segani dengan teman kita yang biasa kita anggap tidak ada sama sekali yang perlu ada batas antara kita dengan dia. Sebenarnya poin ini saya ingin titik beratkan, bagaimana dengan Sang Pencipta Allah yang telah menempelkan kulit di badan ini, mengalirkan darah di urat-urat sarafnya, menata sedemikian rupa otot-ototnya, tulang-tulangnya dengan sum-sumnya, memberikan kepada kita penglihatan sehingga kita bisa mengetahui warna-warni di hadapan kita bisa membedakan mana gelap dan mana terang, mana benar dan mana salah. Kemudian kita bisa membedakan bau wangi, bau busuk dalam waktu yang seketika dengan hidung kita. Kemudian kita bisa membedakan mana rasa manis, pahit, asam, kecut, pedas dalam waktu seketika dengan ujung lidah kita.
Gigi kita dengan tertata rapi, ada gigi seri, ada gigi taring. Dengan begitu rapinya menghancurkan makanan. Kemudian ada tenggorokan yang diatur sedemikian rupa. Sampai penelitian ilmuwan membuktikan bahwasanya manusia bisa minum air walaupun kepalanya lagi di bawah. Kepalanya lagi di bawah, kakinya di atas, kemudian diberikan air gelas, dia minum, dia bisa menelannya. Begitu rapinya tenggorokan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Tidak tumpah keluar. Kemudian pada saat masuk di usus, dibuat sedemikian rupa lingkarannya, sehingga pada saat usus itu bergerak, bisa menghancurkan makanan-makanan. Lalu terpilah dengan begitu rapinya, mana yang jadi nutrisi tubuh, mana yang jadi kotoran. Ada perasaan kita ingin kebelet, buang air besar, buang air kecil, mengeluarkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian diserap sari-sari yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga kita punya energi. Kita bisa berpikir, bisa bergerak, bisa punya ide-ide, ya. Bisa punya kekuatan untuk membela kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita. Kemudian menumbuhkan rambut di kepala kita, mengatur pendengaran dengan gendangnya sehingga kita bisa membedakan mana suara keras, mana suara lembut, mana penyampaian baik, mana ancaman, dan seterusnya. Kalau kita ingin rincikan ini luar biasa. Dan Sang Pencipta Allah menata sedemikian rupa. Bagaimana bisa yang sedang menata sedemikian rupa diri kita ini, penglihatannya, pendengarannya, lisannya, segala macam ini, berikut dengan fasilitas di depan mata kita, dengan begitu dimudahkannya, udara bisa kita hirup setiap saat, air kita bisa minum setiap saat, api kita bisa pakai setiap saat, dan kapasitasnya terbuka, diberikan semuanya. Kita boleh menikmatinya. Bagaimana bisa semua itu tidak mengengahkan kita, kalau kita harus beradab dengan Sang Pencipta ini, yang telah memberikan kepada kita. Sampai sebagian ulama rahimahumullah mengatakan dari kaum salaf, kalau seandainya makanan dan minuman juga pakaian itu bisa berbicara, maka dia akan berkata pada saat makanan minuman dikonsumsi oleh orang saleh dan pakaian dikenakan di badannya, akan berkata, kami bersyukur karena Allah takdirkan menjadi bagian dari tubuhmu. Dan sebaliknya kalau orang itu ahli maksiat, terus menerus terjumus dalam maksiat, tidak bertobat kepada Sang Pencipta Allah, maka makanan, minuman, pakaian, apa saja tunggangan yang sedang dia nikmati, kalau bisa berbicara akan mengatakan, sungguh kalau bukan takdir Allah, kami tidak sudi menjadi bagian dari tubuhmu. Bahkan kita tahu kalau kita membaca bismillah, penelitian, atau kita memuji Allah, kristal-kristal air akan menjadi bagus. Teman-teman sudah tidak asing dengan penelitian itu. Maka kata para ulama, itu penelitian orang non-muslim tadinya kemudian masuk Islam. Mereka mengatakan dengan mengucapkan bismillah saja, bismillah yang keluar dari mulut kita, sudah cukup membuat kristal air menjadi baik dan dia sangat baik juga masuk ke dalam tubuh. Bagaimana dengan yang di dalam tubuh pada saat bergemah di dada, di perut, kalimat bismillah itu akan menyegarkan otot-ototnya, akan menyegarkan urat-urat sarafnya karena sedang menyebut Tuhannya. Cuma kita mungkin tidak rasakan itu semua. Tetapi perlu kepekaan dalam masalah seperti ini. Sehingga kita punya adab dan tata kerama dengan Sang Pencipta. Nabi Nuh alaihissalam pada saat beliau berkata kepada anaknya, kepada Allah, ya Allah anakku, selamatkan. Maka Allah SWT menjawab, hai Nuh, dia bukan anakmu lagi, dia berbuat amal yang tidak saleh. Allah dengan santunnya menyampaikan kepada Nuh alaihissalam, nabinya bukan mengatakan dia orang kafir, tapi amalnya tidak saleh. Maknanya buruk gitu. Dan aku tidak ingin hai Nuh kau termasuk orang-orang jahil. Nabi Nuh alaihissalam begitu mendengar kalimat, aku khawatir kamu termasuk orang-orang jahil, maka beliau menundukkan kepalanya dan tidak berani menegadahkan wajahnya ke langit untuk berdoa kepada Allah, berdoa sambil tunduk.
Tidak berani lagi mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun. Karena takutnya dan menjaga tata kerama kepada Sang Pencipta Allah disebabkan karena perkataan dia tadi ingin meminta anaknya diselamatkan padahal Allah sudah mengklaim kalau anaknya itu dalam keadaan kafir. Mereka punya adab dan tata kerama. Nabi Ayub alaihissalam sudah pernah saya ceritakan 20 tahun sakit, 18 tahun sakit. Istrinya bilang, hai Ayub, minta kepada Allah supaya penyakitmu diangkat. Dulu 20 tahun senang. Berapa tahun kita senang? 20 tahun. Berapa tahun kita diuji? 18 tahun. Saya masih malu minta kepada Allah. Mereka tahu punya tata kerama, punya adab. Gitu kan. Begitu pula itu selain daripada Nabi. Tentu Nabi Muhammad SAW punya kisah yang banyak sekali berhubungan dengan masalah ini. Para sahabat juga berhubungan dengan masalah ini banyak sekali. Bagaimana mereka betul-betul menanamkan ihsan, menyembah Allah seakan-akan melihatnya itu ditanamkan dalam jiwanya sehingga dia sendiri atau dia bersama dengan orang lain tetap dia hati-hati sekali. Sehingga dia hanya selalu dalam ketaatan dan meninggalkan larangan Sang Pencipta. Kata beliau di sini, Syekh Abu Bakar, pasal kedua adab terhadap Allah yang maha suci dan maha tinggi. Seorang muslim memperhatikan segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya dengan tiada terhingga, yakni berupa kenikmatan yang tak terhitung. Terlindungnya dia pada saat menempel di dalam rahim ibunya ketika berupa nutfah atau masih air mani. Menentukan perjalanan hidupnya hingga hari bertemu dengan Robnya yang maha suci dan maha tinggi. Maka ia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu dengan lisannya, yakni memuji dan menyanjungnya secara semestinya. Juga bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Maka ini menjadi adab seorang muslim kepada Allah dan bukan bagian dari adab yang baik. Seseorang mengingkari nikmat, tidak mengakui karunia pemberi dan mengingkarinya. Serta kebaikan dan nikmatnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang sedang kamu rasakan, nyamannya menghirup oksigen, nyamannya menangkap cahaya sehingga bisa melihat, nyamannya menangkap suara, nyamannya membedakan rasa-rasa dengan hidung dan juga lisan, nyamannya kotoran dikeluarkan dari perut sehingga melalui dubur dan kubul kita dan sebagian yang bermanfaat menjadi nutrisi tubuh. Nyamannya kaki bisa melangkah, nyamannya bisa beristirahat, nyamannya segala macam. Allah mengatakan semua nikmat itu tidak lain kecuali datangnya dari Allah. Surah An-Nahl juga ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah pada kalian, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Tidak bisa sama sekali. Seorang Bani Israel menyembah Allah 500 tahun disebutkan dalam sebuah athar, di sebuah pulau. Enggak ada interaksi sama siapapun. Kerjanya cuma ibadah kepada Allah. Kata Nabi SAW pada saat dia meninggal, Allah berkata, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Dia berkata, amalku ya Allah, 500 tahun saya beramal. Kata Allah SWT, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Lalu dia berkata, amalku ya Allah. Dia tetap membangkang. Sampai 3 kali. Maka Allah dengan kemahamurahannya dan sempurnanya mengatakan kepada para malaikat, timbanglah nikmat matanya saja hambaku ini dengan seluruh ibadahnya 500 tahun itu. Waktu ditimbang di timbangan amal ternyata nikmat mata saja sudah mengalahkan semua amal yang dia kerjakan. Karena tanpa mata nggak bisa dia bangun sholat malam, nggak bisa dia melihat, nggak bisa dia bergerak. Belum telinga, belum kekuatan-kekuatan yang dalam tubuhnya, belum segala macam. Maka tidak ada orang yang bisa lepas dari itu. Nikmatnya Allah terlalu besar. Saya kan tidak asing bagi teman-teman. Kalau ada orang misal
sesak nafas, dia butuh oksigen. Berapa tabung oksigen dibayar di rumah sakit? Anak saya waktu masuk rumah sakit, saya lihat macam-macam. Ada infus untuk ini, ada suntikan untuk itu, segala macam. Saya sempat tanya dokternya, apa saja ini? Ini buat ini buat itu, ini buat ini. Macam-macam. Dan itu semuanya sedang kita rasakan sekarang tanpa alat-alat itu. Saya bilang subhanallah, Allah memberikan semua dengan gratis tanpa harus bayar dan tanpa harus disuntik-suntik badan kita. Kita sadar nggak teman-teman sekalian yang kita hirup sekarang oksigen di ruangan ini? Dan setiap orang di antara kita pada waktu yang bersamaan sedang menghirup, dia menghembuskan hasil pembakaran dari tubuhnya. Jadi itu berbahaya, ya, diuapkan di luar. Bagaimana caranya itu bisa proses alami tanpa kita bayar apa-apa? Sehingga kita bisa hidup. Sekarang kalau ada orang kembung perutnya, gak bisa buang air besar, gak bisa mengeluarkan angin. Masuk rumah sakit di opname. Hanya ngeluarin angin saja. Allah tahan, selesai. Ada orang Masya Allah bisa keluarin angin kapan saja. Tapi ada orang yang kurang adabnya. Di depan umum juga dilakukan. Tetapi itu sebuah hal yang luar biasa. Bisanya kita buang air kecil. Ada orang subhanallah mau kencing, sakit, kencing batu. Susah, teriak-teriak. Saya tahu ada seorang dai dulu di Irian, sudah meninggal Allah yarham. Punya penyakit itu kencing batu. Setiap mau kencing teriak-teriak kesakitan. Alhamdulillah kita sekarang setiap saat kebelet kencing tinggal masuk WC, keluarin air. Tidak ada sakit, tidak ada apa. Bahkan kita merasa plong. Ini semua sudah disyukuri enggak ini? Sekali saja kita syukuri, itu sudah luar biasa balasan dari Allah. Bagaimana kalau kita tiap hari syukuri? Dan kalau kita mau rincikan teman-teman tidak bisa, susah. Alhamdulillah atas setiap urat mata, urat saraf mata. Alhamdulillah setiap cahaya ditangkap oleh mata. Alhamdulillah setiap oksigen yang dihirup. Setiap partikel-partikel oksigen itu. Alhamdulillah yang dikeluarkan. Alhamdulillah yang dimasukkan ke dalam tubuh dan bisa terpilah mana baik, mana buruk, mana nutrisi, mana kotoran. Alhamdulillah kaki punya kekuatan bisa menopang tubuh dan seterusnya. Nikmat Allah terlalu banyak. Tugas kita nikmati, syukuri. Gak lebih daripada itu. Itu saja kok yang Allah minta. Cuma butuh kepekaan dalam memahami masalah ini. Makanya Allah mengatakan dengan kemahasempurnaannya tadi dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah, kalau kalian betul-betul mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Dan kata-kata ingat, saya sudah pernah jelaskan kalau dalam Al-Quran, pelajarilah semua yang berhubungan tentang aku, sehingga kau mengenalku. Seperti itu maknanya. Dan niscaya aku akan ingat kepada kalian. Akhirnya kalian kenal aku dan aku akan hadir dalam kehidupan kalian. Dan bersyukurlah kepadaku. Nikmati lalu syukuri dan jangan kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Kata beliau, seorang muslim memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukan dan mengawasi seluruh tindak tanduknya. Kita harus faham masalah ini. Allah tidak luput darinya. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, Allah tahu semua. Apapun yang teman-teman sembunyikan dalam hati, walaupun kita senyum dengan orang, apa yang disembunyikan oleh mata, oleh telinga, semua tetap diketahui oleh Sang Pencipta Allah. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dikatakan oleh beliau, seorang muslim memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukan dan mengawasi seluruh tindak tanduknya. Maka hatinya akan dipenuhi dengan keagungannya. Dan jiwanya menjadi tunduk dan selalu mengagungkannya. Lalu dia akan takut untuk bermaksiat kepadanya. Malu untuk menyelisih perintahnya. Dan keluar dari ketaatan terhadapnya. Tentu ini butuh terapi teman-teman ya.
Kalau mau sampai pada level terasa keimanan itu, terasa Allah itu ada, maka pekalah dalam setiap hari menjaga diri dalam ketaatan. Karena kalau sholat masih belum khusyuk, baca Quran masih belum bisa merenungi, apalah ya, ibadah-ibadah masih belum bisa maksimal, itu karena ada dosa yang mengganjal. Coba komitmen seminggu, 2 minggu, sebulan, berhentiin semua pintu dosa, istiqomah dalam kebaikan, terutama sekarang Ramadan sudah dekat, kesempatan. Kalau Ramadan tidak bisa mengubah kita menjadi lebih baik dan lebih soleh, maka lupain sudah. Nah, semua orang puasa umumnya. Rata-rata orang masjid semua rame, terawih. Kita masuk masjid semua orang baca Quran. Orang kalau buat maksiat mungkin ya, di luar Ramadan orang masih cuekin, di Ramadan orang masih tegur. Gitu. Itu luar biasa. Kalau Ramadan saya tidak bisa mengubah orang lebih baik, bagaimana? Atau kapan? Kata Nabi SAW, ragama anfum beri'in man adraka Ramadan, thumman salakha walam yukfar lahu. Celaka dan terhina seorang hamba yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, sementara dia belum diampuni. Semua persepsi negatif berhubungan dengan masalah Ramadan harus dihapus. Sekarang ini syaitan lagi gencar-gencarnya menggoda setiap orang di antara kita. Persepsi negatifnya, Ramadan, puasa, 1 bulan, capek, panas, lapar, haus. Nanti kalau puasa lemes, loyo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hah? Kalau bisa tiupan saya sampai saya tiup semuanya. Syaitan, laknatullahi alaih. Itu semua hanya cara dia, karena dia tahu di Ramadan dia akan dibelenggu. Satu Ramadan dibelenggu syaitan. Jadi sebelumnya dia harus tanamkan segala macam persepsi ini. Gak ada kata-kata lemes, loyo, males dalam Islam itu tidak ada. Bahkan tidak ada kata-kata kalah. Kita kalau masuk medan jihad, kalau mati kemenangan utama, bukan kalah. Mati syahid masuk surga atau menang. Dalam motivasi kerja kata Nabi SAW, kalau di tangan kalian ada bibit tanaman, besok kiamat tanam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu di akhir hidupnya masih bercocok tanam pohon kurma. Pohon kurma lama, bertahun-tahun baru berbuah dari kecil. Orang-orang bertanya, hey Ibnu Umar, Anda sudah tua, nggak bisa nikmatin pohon ini. Dia bilang kalau saya nggak bisa nikmatin akan dinikmati oleh orang setelah saya. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, nggak ada seseorang yang menanam sebuah tanaman, kemudian ada jin, manusia, hewan-hewan yang bernaung di bawahnya atau menikmati buah atau daunnya, kecuali akan jadi pahala untuknya. Burung-burung pun bersarang di situ, semut pun akan dapat pahala buat dia. Agama yang penuh dengan motivasi yang besar. Gak ada males-malesan ini. Awal diperintahkan bulan Ramadan, itu tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Sahabat pertama kali puasa, tapi mereka pergi jihad sambil puasa. Puasa itu bukan untuk berlemah-lemah, tapi puasa justru untuk mengistirahatkan perut dan usus kita yang sudah 11 bulan kita pakai. Saya pernah bilang kalau badan kita ini robot, mesin, rusak. Sebentar minum panas, sebentar minum dingin, sebentar makan pedas, sebentar makan asin, sebentar. Macam-macam yang masuk. Kasih waktu istirahat. Itulah Ramadan. Dan usus kita kalau dia tidak istirahat, usus itu tetap bergerak. Tapi kalau tidak ada makanan yang masuk, terutama asupan di waktu-waktu pagi sampai menjelang matahari terbenam, kata para ulama, maka dia akan mengikis sisa-sisa makanan bakteri-bakteri di usus. Dan dia membersihkannya sebenarnya. Makanya seorang dokter dari Jerman masuk Islam gara-gara itu kan. Dia bilang orang Islam adalah orang yang atau manusia yang paling sehat. Karena mereka punya terapi puasa seminggu 2 kali Senin Kamis, sebulan 3 hari Ayyamul Bid dan juga setahun sekali dengan Ramadan. Kita harus tahu ini bahwasanya sebenarnya kita sedang menghadapi sebuah karunia yang sangat besar. Para sahabat dan para tabi'in mereka selalu berdoa 6 bulan setelah lebaran Idul Fitri agar amal-amal 1 bulan Ramadan diterima, 6 bulan tersisa lagi mereka mohon agar dapat Ramadan yang akan datang.
Harus dilawan ini. Tidak boleh kita ya, menganggap itu adalah sebuah hal yang menyusahkan kita. Momen dari kata-kata beliau di sini dikatakan orang itu akan takut, malu sama Allah. Memang ini butuh terapi. Dan Ramadan sekali lagi kena kebetulan tempatnya dan dekat dengan kita sekarang. Semoga Allah memudahkan kita insya Allah mendapatinya dan juga beramal di dalamnya. Kita akan dapat banyak manfaat. Kata Nabi SAW kalau tiba Ramadan, hai manusia telah tiba kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Berkah semua, cukup makanan, cukup minuman, cukup waktu banyak. Kalau kita puasa, biar kita sahur sedikit cukup. Buka puasa dengan sedikit makanan cukup. Kadang-kadang ada orang habis tarawih baru makan malam. Ada orang menggabung makannya dengan sahurnya. Waktunya banyak yang lowong. Kadang-kadang kita rasa waktu lama. Kita bisa maksimalkan untuk ibadah. Dan kita tidak boleh sia-siakan waktu itu ya. Ada orang Ramadan dari pertama mall buka, antri pertama. Di depan pintu gerbang mall. Kenapa? Mau nunggu buka puasa. Jam 10 pagi. Azan nanti jam 6 sore. Muter-muter di toko di situ. Untuk apa ini? Buang-buang waktu. Hadir majelis ilmu, kembangkan ide bisnis, belajar apa. Muter-muter, itu pun tidak belanja. Tokonya orang sudah 3 kali diputarin. Itu apa ini? Ada orang duduk nonton dari pagi sampai menjelang buka puasa. Nontonnya maksiat, padahal lagi puasa. Dari film India ke film Barat ke film ini. Apa ini? Gitu. Apa manfaatnya gitu? Ada juga orang tidur terus. Puasanya cuma 1 jam. Tidur cuma bangun sholat, tidur lagi. Nanti jam 5 sore baru bangun mandi. Wah, 1,5 jam lagi azan. Enak benar orang puasa. Ini salah semua ini, mestinya dimaksimalkan. Kalau kita biasa di kantor habisin waktu 2-3 jam untuk keluar cari makan siang saja, tentuin restorannya, macetnya segala macam. Ramadan nggak perlu lagi itu, maka lebih banyak kita beraktivitas. Apalagi boleh makan dan minum, tapi tunggu azan maghrib. Makan sampai capek, sampai subuh nanti. Gak ada masalah. Cuma waktu siang itu saja kok dilarang untuk ujian. Untuk menguji adab kita kepada Allah. Patuh gak nih? Gitu. Harus dilatih kan gitu. Dan tujuannya Ramadan untuk meningkatkan skill kita secara ibadah. Jangan sampai nanti pas Idul Fitri, kemudian tiba selesai Idul Fitri, kita seperti lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa. Alhamdulillah boleh lagi berzina, boleh bermaksiat. Ramadan sudah lewat. Alhamdulillah tidak lagi sholat malam. Tidak lagi baca Quran. Ini kebodohan. Berapa banyak Indonesia begitu. Pakai jilbab Ramadan. Setelah lebaran buka jilbab. Pergi haji pakai jilbab. Pulang 2 minggu saja bertahan. Habis itu buka semuanya. Ini kenapa ini? Tujuannya pelatihan untuk peningkatan skill menjadi lebih baik. Gitu kan. Kalau kita nggak berubah dengan Ramadan, kira-kira kapan kita berubah? Dan ini adab kepada Allah. Mumpung kita Allah mudahkan beberapa hari lagi sampai teman-teman sekalian, maka maksimalkan. Kata Nabi SAW, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah melihat persaingan kalian pada bulan itu, maka tunjukkanlah yang terbaik. Pada bulan itu, Allah membuka semua pintu surga, menutup semua pintu neraka, membelenggu semua syaitan. Artinya dibuka pendaftaran bagi yang mau masuk surga. 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Itu iklan resmi dari Allah. Mau masuk surga daftar sekarang. Di Ramadan ini. Kata Nabi SAW kalau tiba Ramadan Allah turunkan malaikat khusus berseru. Hai pelaku kebaikan, masuklah ke dalam, tinggikanlah derajatmu di surga karena pintu surga lagi dibuka. Hai pelaku maksiat, berhentilah karena neraka lagi ditutup, kesempatan taubat. Penjara manapun di neraka tidak dibuka pada bulan Ramadan. Dosa-dosa kesempatan dimaafkan, dibersihkan. Dan setan-setan dibelenggu artinya mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Maksimalkan untuk itu. Persepsi negatif tinggalkan semua. Dan berdoa kepada Allah agar bisa diberkahi waktunya. Jadi hari pertama semangat untuk itu.
Kata beliau ini semua merupakan adab kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Karena bukan termasuk adab yang baik seorang hamba terang-terangan bermaksiat kepada Rabbnya. Atau membalas kebaikannya, N-nya besar berarti Allah, kebaikan Allah, dengan berbagai keburukan dan berperilaku rendahan. Padahal dia menyaksikan dan melihatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Nuh ayat 13 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Juga dalam surah An-Nahl ayat 19 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dia Allah benar-benar mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian perlihatkan. Dalam surah Yunus ayat 61 juga Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Al-ayat. Kamu tidak berada dalam satu keadaan baik atau buruk dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atas dirimu atau atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu biarpun sebesar zarrah atau biji atom di bumi ataupun di langit. Itu kurang lebih paragraf kedua dari masalah adab kepada Allah. Kalau tadi adab pertama kita sadari kalau kita diciptakan oleh Allah dengan fungsi-fungsi anggota tubuh yang luar biasa ini. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua masih di halaman yang sama, di bawah sekali. Adalah bagaimana beliau mengajak kita untuk tundukkan pikiran hati kita. Malu kepada Allah dalam bermaksiat dan semangat dalam beribadah. Yang ketiga beliau mengatakan, maksudnya ini saya yang memecahkan di sini. Saya yang memberikan kurang lebih paragraf yang ketiga dari peringatan beliau adalah seorang muslim yakin bahwa Allah berkuasa atasnya. Lanjutan paragraf tadi, lanjutan ayat yang sudah kita baca di bawah Yunus ayat 61. Seorang muslim yakin bahwa Allah berkuasa atasnya. Allah bisa menghukumnya setiap saat. Allah bisa memberikan dia setiap saat. Dan tidak ada yang bisa menahan itu. Yang memegang ubun-ubunnya, kepalanya. Ubun-ubun ini tempat masuk keluarnya ruh. Sebagaimana dijelaskan malaikat akan mencabut ruh dari ubun-ubun seseorang. Allah memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Dan bahwasanya tidak ada tempat berlindung dan lari dari Allah atau darinya. Kecuali hanya kepadanya semata. Maka hendaknya ia lari menuju Allah. Menghambur ke hadapannya. Menyerahkan seluruh urusan hanya kepadanya. Dan bertawakal kepadanya. Ini semua merupakan adab kepada Rabb dan penciptanya. Oleh karena itu tidaklah beradab jika seseorang lari kepada sesuatu yang tidak memiliki tempat pelarian, bersandar kepada yang tidak memiliki kemampuan apapun, serta bertawakal kepada yang tidak memiliki daya upaya dan kekuatan. Allah sendiri telah menyebutkan dengan firman-Nya dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surah Hud ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Mau harimau yang ganas, mau ular yang berbisa, mau ikan paus yang besar di lautan, semua miliknya Allah. Tinggal minta kepada penciptanya, kita akan aman dari mereka. Semua nikmat milik Allah. Kita minta, Allah kasih. Kecuali memang yang dasarnya Allah sudah batasi. Tidak bisa didapatkan. Misal seseorang mau minta berubah menjadi malaikat. Ya misal. Tidak mungkin. Karena Allah memang sudah takdirkan manusia manusia. Jin ya jin. Hewan ya hewan gitu kan.
Itu nggak mungkin. Tapi kalau dia minta agar selama dia jadi manusia diberikan kesehatan, kekuatan, keturunan, pasangan yang baik, Allah akan kasih. Kalau masih belum didapatkan sama dia berarti ada kekeliruan dalam kehidupan dia. Dia tinggal muhasabah sedikit selesai kok. Semuanya Allah akan kasih. Tidak ada kata-kata ditahan. Firman-Nya yang lain, Allah sendiri mengajak kita untuk itu. Kembali kepada saya, kembali kepada saya. Surah Az-Zariyat ayat 50, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Bersegeralah kembali kalian semua kepada Allah. Mentaati Allah maksudnya. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Tidak usah pedulikan perkataan manusia sebagaimana sering saya bahasakan. Sesungguhnya kata Allah SWT disuruh Nabi Muhammad SAW sampaikan, aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian semua. Juga firman-Nya Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian semua bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Seorang muslim juga, ini kalau kita poinkan, poin yang keempat peringatan dari Syekh Abu Bakar. Seorang muslim juga memperhatikan kelemah lembutan Allah Ta'ala kepadanya. Di setiap urusannya, memperhatikan kasih sayang Allah kepada dirinya dan seluruh makhluknya. Lalu berkeinginan kuat untuk mendapatkan tambahan kelembutan dan kasih sayang itu. Sehingga dirinya akan selalu merendahkan diri kepadanya dengan kerendahan yang murni dan dengan doa bertawassul kepadanya dengan perkataan yang baik dan amal saleh. Ini semua merupakan adab terhadap Allah yang menguasainya. Maka bukanlah orang yang beradab, orang yang berputus asa dari mencari tambahan rahmatnya yang luas, meliputi segala sesuatu. Berputus asa dari kebaikan Allah yang tak terhingga, yang mencakup seluruh alam semesta, serta kelembutannya yang tercurah untuk segenap makhluk. Di antara hal ini, poin ini sebenarnya kalau umum-umum ya, rahmat kayak orang sudah punya makanan minta ditambahkan, orang sudah punya keturunan minta ditambahkan, orang kesehatan minta ditambahkan. Itu kuasa Allah, boleh kita tamak dengan rahmat Allah selama Allah bolehkan itu. Tapi ada hal yang penting juga dalam rahmat Allah yang banyak manusia tidak sadari, yaitu Allah bisa memaafkan kesalahannya. Pada saat dia buat kesalahan, Allah bisa maafkan. Dan kata para ulama, kalau seseorang muslim berbuat dosa, maka yang paling pertama syaitan buat putus asa dulu dari rahmat Allah. Bukan syaitan suruh ulangi dosa itu, bukan. Putus asa, kalau dia orang beriman, kamu sudah kotor, kamu sudah najis, kamu sudah maksiat, sudah terlanjur, gak apa-apa lakukan, nanti gampang taubat, segala macam seperti itulah. Maka seorang mukmin harus tahu, kalau dia buat dosa manusiawi, maka dia kembali ke jalan Allah segera. Dia beristighfar, bertaubat. Jangan malah buat maksiat lalu kemudian syaitan itu musuh. Dia kalau misal mau kita berbuat zina, dia nggak mau cuma zina. Banyak target dia. Nanti kalau sudah berzina, dia akan buat kita berdusta sama orang yang teman kita berzina, nanti membuat kita menipu, nanti membuat kita sampai pada tingkat membunuhnya. Kalau sampai khawatir beritanya tersebar dan seterusnya. Jadi syaitan itu jahat sekali. Makanya dosa itu jangan dicoba, nggak usah dicoba. Bukan untuk dicoba, untuk dihindari. Racun bukan untuk dicoba. Untuk ditahu kalau itu racun, jangan diminum. Babi untuk ditahu kalau itu haram. Gak usah bilang saya mau tahu dulu rasanya babi bagaimana. Kenapa Allah haramkan? Gak perlu. Gak perlu. Jadi kalau teman-teman lagi naik motor, sebelum jatuh dan luka, jalan yang baik-baik. Ya. Jangan bilang, oh saya mau coba dulu luka itu sakit gak? Jadi gak apa-apa saya balap. Ada orang begitu, sengaja. Luka bukan untuk dicoba. Untuk apa lu coba-coba gitu?
Nggak apa-apa, nekat, apalah, jiwa muda, dusta semua. Jiwa muda kok ngelempar diri dalam bahaya. Hah? Ini nggak masuk di akal semuanya. Ada hal-hal yang bermanfaat. Allah SWT berfirman, jadi hati-hati ya, kalau kita buat dosa, maka detik itu juga kembali pada Allah. Jangan malah kita terbawa arus, malah kita ikutin terus. Karena syaitan akan memasang pada saat itu ranjau-ranjaunya. Jiwa kita kayak rumah itu kita lagi buka. Masuk syaitannya. Segera tutup pintunya. Yang di dalam nanti tinggal kita keluarkan. Tapi jangan terima orang dari luar ini. Musuh-musuh ini. Syaitan-syaitan. Orang yang terus dalam maksiat. Sehari, 2 hari, seminggu. Maka seperti rumahnya lagi dibuka lebar. Semua bisa masuk. Anjing, ular, macam-macam kecoak masuk di rumahnya semua. Membusuki tubuhnya. Itu syaitan begitu. Dia merusak semua. Jangan. Maksiat itu tidak enak. Membuat ketidaktenangan jiwa. Biar sedikit juga sudah nggak enak rasanya. Tapi orang kalau buat ketaatan itu enak. Kita jalan dengan percaya diri, nyaman. Nggak ada beban. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Maha baik dengan kita. Wa rahmati kata Allah wasi'at kulla syai'. Ketahuilah rahmatku, karuniaku, pemberianku, kasih sayangku meliputi segala sesuatunya. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Juga dalam surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tay'asu mir rauhillah. Dan janganlah kamu semua berputus asa dari rahmat Allah. Saya sudah bilang tadi tidak ada putus asa dari rahmat Allah. Selalu optimis. Buat dosa Allah akan ampuni saya. Kita langsung beristighfar, jangan ulangi lagi. Jangan ditunda-tunda. Juga dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Seorang muslim memperhatikan bagaimana dahsyatnya siksaan Robnya. Ini poin yang kelima. Peringatan Syekh Abu Bakar rahimahullah yang kelima kita bisa ambil. Dari satu sisi kita tahu kemahalembutannya Allah. Tapi ingat juga banyak orang bilang Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Benar. Tapi firman Allah juga innallaha syadidul iqab. Allah berat siksaannya. Allah lembut dengan hamba-hambanya mau tobat, mau kapok, mau kembali. Ya silahkan. Allah maafkan. Tapi Allah syadidul iqab. Berat hukumannya bagi orang yang terus-terus dalam kelalaian, kemaksiatan. Kata beliau, seorang muslim memperhatikan bagaimana dahsyatnya siksaan Robnya, kerasnya azab dan kecepatan hisabnya. Sehingga dia bertakwa atau merasa takut kepadanya dengan mentaatinya. Dan menjaga diri terhadapnya dengan meninggalkan segala kemaksiatan. Maka ini pun merupakan bentuk adab kepada Allah. Sehingga tidaklah seseorang itu beradab menurut orang yang berakal apabila ia menentang Allah dan berlaku aniaya atau zalim. Padahal ia seorang hamba yang lemah namun justru menentang Rob yang maha perkasa lagi maha kuasa. Maha kuat lagi maha perkasa. Dan Allah telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi selain mengerjakan ketaatan, itu ibadah. Meninggalkan maksiat yang sedang ada peluang depan mata juga ibadah. Setiap orang kita punya peluang berzina, punya peluang berbohong, punya peluang menipu, punya peluang menzalimi, memukul orang, punya peluang semua. Pasti terlintas. Maka pada saat itu dia bisa kontrol dirinya, justru itu nilai ibadah. Sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, aku menolak 1 dirham yang haram, lebih aku cintai
daripada aku bersedekah dengan 600.000 dirham. Saya ulangi, kata beliau rahimahullah, aku menolak 1 dirham yang haram. Jadi menolak yang haram, ada kesempatan menipu, mencuri, tapi aku tolak. 1 dirham lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 600.000 dirham. Agar memberikan pemahaman kepada orang menolak kemaksiatan dan peluang yang sedang ada itu ibadah. Dan itu lebih baik daripada, menurut beliau, daripada ibadah yang sedang dikerjakan. Karena ini ibadah yang sulit. Orang lagi punya peluang, gitu kan? Orang lagi bisa mengerjakannya. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat menolak penawaran istri raja, di kamarnya wangi, cantik, perempuan itu yang panggil lagi. Sulit sekali untuk menolak, tapi Nabi Yusuf yang menolak. Itu kan? Allahu a'lam kalau antum di situ. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tolak. Enggak, saya nggak mau. Sampai akhirnya perempuan itu saking penasarannya, tidak mungkin ada orang yang tolak istri raja cantik masih muda segala macam, ditarik baju Nabi Yusuf dari belakang sampai sobek. Hikmah Allah terjadi. Nabi Yusuf lari ke pintu kamar. Begitu dibuka, suaminya ada di situ. Suaminya si istri raja ini. Dan lihainya perempuan ini, dia bilang apa? Apa hukumannya laki-laki mau ganggu istrimu? Coba bayangin. Kalau tadi Nabi Yusuf melakukan, raja buka pintu ketahuan. Tapi Nabi Yusuf AS bertakwa kepada Allah. Allah selamatkan dari fitnah besar. Maka Yusuf mengatakan dia yang menawarkan diri. Tapi di kamarnya raja. Gimana caranya? Gak mungkin. Kalau perempuan itu datang mungkin di kamarnya Yusuf, mungkin lebih gampang dikatakan perempuan Yusuf yang perempuan ini yang datang ini di kamarnya ini. Yusuf di situ bertugas ya, membersihkan rumah, merawat, tunggu besar di rumah itu. Untung Allah tolong pada saat itu karena orang bertakwa ditolong. Dipanggillah orang yang bijak yang biasa memecahkan permasalahan karena raja juga waktu itu bijak. Maka dia bilang, gampang. Lihat bajunya Yusuf, robek dari depan atau robek dari belakang. Kalau robek dari depan, berarti betul-betul memang dia mau menyerang perempuan ini. Perempuan ini bela diri, maka disobeklah baju Yusuf dari depan. Kalau baju Yusuf sobek dari belakang, berarti betul dia yang diganggu. Dilihat ternyata betul. Dari belakang sobek. Tapi perempuan ini menggunakan kata-kata lihai sampai suaminya percaya. Di penjara lagi Yusuf alaihissalam. Waktu di penjara, masih datang lagi penawaran perempuan itu. Masih datang. Lagi dalam penjara, tersebar berita. Satu Mesir. Kalau istri raja menawarkan dirinya buat anak angkatnya. Kenapa ini? Kezaliman, kesalahan, perempuan pada ngomong semua. Dia nggak mau rusak namanya, dipanggil semua satu kota perempuan. Satu kota Kairo datang semua. Ditaruh di ruangan luas, taruh apel, taruh pisau, suruh Yusuf keluar. Dalam surah Yusuf. Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga gagahan dunia. Waktu Nabi Muhammad SAW bertemu di langit ketiga, ketemu sama Yusuf, kata Nabi SAW, betul-betul Allah berikan kegagahan sepertiga dunia. Orang lihat pasti suka, semuanya sempurna. Gitu. Tingginya, putihnya, segala macam, pokoknya luar biasa deh. Dan kita nanti di surga seperti Yusuf wajahnya. Bergembiralah. Bagi yang patuh. Bagi yang malas, yang durhaka, ya sudah. Seperti Fir'aun. Kita sudah belajar di surga kan? Orang ahli surga, postur tubuhnya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayyub. Alaihissalam. Wah, sempurna sekali. Maka lewat Yusuf alaihissalam, saking tampannya, perempuan-perempuan ini salah potong. Bukan potong apel, potong jarinya. Kayaknya mustahil pada kita itu ya. Kita lewat perempuan potong jarinya gak mungkin. Kalau perempuan buang muka mungkin ya. Bagaimana tampannya itu sampai orang lupa tangannya dipotong. Al-Quran menceritakan itu.
Begitu sudah lewat Yusuf, mereka kagum semuanya, kata istri raja apa? Itu yang membuat saya tergila-gila dengan dia. Yang kalian rasakan sekarang, itu yang saya rasain. Bayangkan kalian cuma lihat sekali. Ini anak tiap hari di rumah saya. Jadi saya tergoda dengan dia. Kalau dia tidak mau lakukan apa yang saya perintahin, tetap di penjara. Bayangin penawarannya itu. Berzina, aman, keluar dari penjara. Tidak mau berzina, tetap di penjara. Nabi Yusuf dengan tegar mengatakan apa? Penjara lebih saya suka ya Allah. Lalu doa yang mulia dia mengatakan, ya Allah, hilangkanlah ya, keinginanku untuk mendekat pada wanita-wanita ini. Nanti aku bisa jadi jahil ya Allah. Terbawa arus akhirnya. Karena kalau istri raja dia zina, maka semua yang lain perempuan ini minta juga zina sama dia. Dia selamatkan diri dari situ. Gitu kan. Begitu orang menyadari tentang bahaya azabnya Allah. Karena bahaya memang ya. Pasti azabnya Allah datang. Maka hati-hati teman-teman. Jangan buka pintu itu. Karena ada solusi halal. Ada solusi halal. Saya nggak mau lagi bilang nikah karena banyak yang tidak mau nikah. Selanjutnya surah Al-Buruj ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu kalau datang benar-benar keras. Kalau sudah datang siksaannya Allah, kita telat bertaubat, udah selesai urusannya. Berat sekali. Juga dalam surah Al-Imran ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Maha perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Selanjutnya teman-teman sekalian, kalau kita bahasakan poin ke-6, antum pegang buku ditulis angka 6 di sebelahnya. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim hendaknya memandang kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi ketika ia berbuat maksiat atau keluar dari ketaatan kepadanya, bahwa seakan-akan ancamannya telah sampai kepadanya. Azabnya seakan-akan telah turun, balasannya telah tiba di sekitarnya. Demikian pula ketika dia melakukan ketaatan dan mengikuti syariatnya. Maka seakan-akan Allah telah membuktikan janjinya kepadanya. Seolah-olah keridoannya telah diberikan. Sehingga dengan itu jadilah ia seorang muslim yang berbaik sangka kepada Allah. Dan baik sangka atau husnudzan kepada Allah merupakan salah satu adab seorang muslim kepada Allah. Maka bukan merupakan adab kepada Allah jika seorang muslim berburuk sangka atau su'udzan kepadanya. Sehingga dia keluar dari ketaatan kepadanya, mengira bahwa Allah tidak memperhatikannya, serta tidak akan memberikan balasan atas dosa yang dia kerjakan itu. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. Di dalam surah Fussilat ayat 22 sampai ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bahkan kalian mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkaan kalian yang telah kalian sangka terhadap Rabb kalian. Prasangka itu telah membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang pikir kalau dia berzina, kalau dia berbohong, kalau dia apa, Allah tidak tahu. Padahal Allah tahu semua. Tapi kita tentu berada di antara poin yang penting di sini. Kalau kita sudah terlanjur berbuat, minta maaf segera kepada Allah dan janji jangan mengulanginya. Segera, sebelum azab Allah datang. Kalau sudah datang susah sekali. Juga bukan merupakan adab kepada Allah jika seseorang bertakwa kepada Allah, mentaatinya namun berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan balasan kepadanya atas amal baik yang telah dia kerjakan, atas ketaatan dan ibadahnya. Padahal Allah telah berfirman, surah An-Nur ayat 52. Jadi kita nggak boleh ibadah dengan keyakinan, kayaknya nggak ada pahalanya deh. Kayaknya saya nggak masuk surga, kayaknya Allah nggak terima. Boleh kita berpikiran begitu. Yang penting kita sudah ikuti syarat dan rukunnya. Allah lebih pantas membalas hamba-hambanya.
Kalau kita bisa kerja di kantor on time, lalu kita dapat terima gaji dan kita yakin dengan gaji kita akan kita terima, sebagaimana sudah terjadi pada setiap orang di antara kita dalam pekerjaannya, maka tentu saja tuh dia berbuat baik dengan orang, maka balasannya juga responnya positif, maka Allah lebih pantas memberikan itu kepada kita karena Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dalam surah An-Nur ayat 52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi, fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dalam surah An-Nahl ayat 97 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini janji pasti dari Allah, kehidupan, ketentraman dan kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Makna kalimat falanuhiyannahu hayatan thayyibah, orang-orang Arab hanya menggunakan istilah thayyibah kalau di makanan misalnya, maka makanan itu betul-betul high quality, sudah rasanya enak, porsinya pas, ya, nyaman dilihat, warnanya kah, penataannya kah, bentuknya kah, itu baru mendapatkan istilah thayyibah. Kalau pakaian, betul-betul pakaian itu kainnya lembut, warnanya bagus, ukurannya pas, gitu kan. Baru dikatakan pakaian itu thayyibah. Ini pakaian bagus nih, gitu. Seperti itulah istilah thayyibah. Maka di sini dikatakan gitu. Allah mengatakan hayatan thayyibah. Bukan cuma makanan, minuman, pakaian, segala macam. Kehidupannya semua Allah akan jadikan thayyibah. Harum, bagus, terpenuhi. Bertakwa kepada Allah teman-teman sekalian. Kita akan dapatkan ini. Jangan tantang, jangan bertolak belakang dengan teori ini. Karena tidak akan dapat apa-apa pasti. Juga dalam firman Allah SWT surah Al-An'am ayat 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang membawa amal saleh, maka baginya pahala 10 kali lipat amal. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Para sahabat, para kaum salafus saleh teman-teman, mereka begitu tahu ini kebaikan, amal soleh, sibuk dengan itu. Sampai Hudzaifah bin Yaman berkata radhiyallahu anhu, saya berharap masuk ke dalam satu ruangan, saya ibadah kepada Allah sampai mati, udah selesai. Karena saya sangat yakin apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat sana. Jadi nggak ada keraguan. Yang kadang-kadang membuat kita masih terjerumus dalam kesalahan karena kita masih meragukan apa yang Allah janjikan. Nggak boleh ada keraguan di situ. Kesimpulan dari pembahasan ini kata beliau adalah bahwa syukurnya seorang muslim kepada Rabbnya atas nikmat yang diberikan. Itu poin pertama. Bersyukur atas nikmat. Yang kedua, rasa malu kepadanya ketika condong kepada perbuatan maksiat. Kembali kepadanya secara benar. Ini poin yang kedua. Kesimpulan yang kedua lah ya. Kalau mau buat dosa, dia malu kepada Allah. Karena Allah sedang melihatnya yang sedang membuatnya atau memberikannya memenuhi semua kebutuhannya. Yang ketiga, bertawakal kepadanya serta mengharapkan rahmatnya. Kesimpulan yang ketiga maksudnya. Bagaimana seseorang itu selalu bersandar, bertawakal berarti bersandar kepada Tuhannya. Dan selalu mengharap rahmatnya. Tamak terus dengan rahmatnya sampai masuk ke surga yang tertinggi. Selanjutnya yang keempat, kemudian takut terhadap siksanya. Ini kesimpulan yang keempat. Bagaimana dia takut kepada Allah dengan siksa-siksanya.
Yang kelima, berbaik sangka kepadanya akan kebenaran janjinya serta pelaksanaan ancaman bagi siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Ini juga kesimpulan. Bagaimana seseorang sangka baik dengan Allah. Semua yang kita sudah lakukan, yakin Allah terima. Orang yang berbuat dosa, pasti dihukum. Maka ini semua merupakan adab-adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi tingkat tamassuk atau berpegang teguh dengan adab ini, dan semakin seseorang menjaganya, maka akan semakin tinggi derajatnya, makin naik kedudukannya, dan terus menanjak posisinya. Serta kemuliaannya makin besar sehingga jadilah dia termasuk di antara orang-orang yang berada dalam wilayah atau cinta dan pembelaan Allah. Dalam pemeliharaannya, diliputi rahmatnya, serta berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan darinya. Inilah yang senantiasa didamba-dambakan oleh seorang muslim dan yang menjadi angan-angannya sepanjang hidup. Lalu beliau berdoa sebagai penutupan pasal kedua ini, Ya Allah, berikanlah kami cinta dan pembelaanmu, janganlah engkau halangi kami dari penjagaanmu, dan jadikanlah kami semua di sisimu sebagai al-muqarrabin, atau orang-orang yang dekat denganmu, Ya Allah, Ya Rabb, seru sekalian alam. Tentu kita juga mengaminkan doa beliau. Semoga saja ini Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan untuk beliau dan untuk kita semua. Baik, sampai sini teman-teman sekalian bahasan kita. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, begitu juga dengan kedua orang tua kita dan seluruh kerabat kita diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia dijadikan atau diberikan kemakmuran, ketentraman, kedamaian. Dan seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga Allah SWT membongkar kedok para munafikin yang berusaha memecah belahkan umat. Dan umat akhirnya bisa memahami tentang bahaya keberadaan mereka. Dan semoga Allah selamatkan muslimin dari bahaya orang-orang ini. Dan juga semoga seluruh wilayah di Indonesia diberkarunia pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak akan pernah kita lupa saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab. Mana saya juga di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.